Dua menteri Jerman bertengkar soal perang dengan Rusia. Dua menteri federal di pemerintahan Jerman memiliki pendapat berbeda mengenai apakah Jerman sedang berperang dengan Rusia. Perbedaan pendapat yang menjadi pertengkaran di media sosial itu menjadi jelas setelah Menteri Kesehatan Jerman Karl Lauterbach mengklaim Berlin adalah negara yang berperang melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada Sabtu 1 Oktober, Lauterbach turun ke Twitter bertanya, "Serius, apa yang di bumi harus berlutut di hadapan Putin sekarang? Kita berperang dengan Putin dan bukan psikoterapisnya," lanjut dia. Dia bersikeras bahwa fokus Jerman harus memastikan kemenangan Ukraina di medan perang. Menurut Lauterbach, apakah jiwa Putin dapat menangani itu tidak relevan. Tweet itu muncul sebagai tanggapan atas serangan yang dibuat sebelumnya oleh filsuf David Prets yang berpendapat masing-masing negara anggota NATO yang harus memberi Rusia jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan aliansi militer. Press menyarankan hal ini akan membuka pintu bagi pembicaraan damai antara Moskow dan Kiev. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht bagaimanapun dengan cepat mendukung pernyataan rekannya. Dia mengulangi sangat jelas baik untuk pemerintah federal Jerman dan untuk seluruh NATO, kita tidak akan menjadi pihak yang berperang. Tampil pada Minggu di saluran berita ARD, program laporan dari Berlin, Lambrecht menekankan tidak membiarkan Jerman terseret ke dalam konflik Ukraina. Telah menjadi prinsip panduan Berlin sejak dimulainya serangan Rusia terhadap tetangganya. Menyusul kritik itu, Lauterbach mengklarifikasi pada Selasa bahwa dia benar-benar percaya bahwa Jerman tentu saja bukan pihak dalam perang, meskipun sepenuhnya berdiri di pihak Ukraina termasuk berkaitan dengan pengiriman senjata. Kebetulan Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner juga menggunakan kata-kata yang agak mirip dengan Lauterbach. Pada Jumat, Lindner memposting tweet yang menunjukkan Jerman saat ini dalam perang energi yang menyerukan strategi semua masuk. Lindner menganjurkan perpanjangan umum operasional semua pembangkit listrik tenaga nuklir yang tersedia di negara itu untuk menjaga ekonominya tetap bertahan. Para pejabat Rusia merujuk konflik bersenjata yang sedang berlangsung dengan Ukraina sebagai operasi militer khusus dan bukan perang. Inflasi menjadi ancaman resesi dunia di tahun 2023. Belakangan terakhir, inflasi akan menjadi sesuatu yang meningkat. Tak hanya itu, ancaman resesi telah membayangi dunia pada 2023. Resesi sendiri sudah diprediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ditandai pengetatan moneter oleh sejumlah negara di dunia. Bahkan Inggris saat ini menjadi salah satu negara di Eropa yang sudah mengalami resesi. Lalu bagaimana tips mengelola keuangan bila hal itu terjadi? Pengamat perbankan keuangan dan investasi UGM, Aywayan Nuka lantaran menilai, resesi makin cepat akan terjadi ketika lonjakan inflasi dampak konflik Rusia-Ukraina. Kebijakan moneter juga mempengaruhi peningkatan inflasi oleh bank sentral di negara Eropa dan Amerika. Dengan menaikkan tingkat bunga acuan yang akan berdampak juga pada kebijakan yang diambil bank sentral di negara lainnya. Bila bunga acuan meningkat, biaya modal dan bunga kredit yang ditanggung bisnis naik, hal tersebut juga akan berdampak pada melemahnya mata uang asing, sehingga krisis akan terjadi. Baik oleh pemerintah maupun swasta, jumlah mata uang lokal yang akan dikeluarkan untuk membayar pinjaman dalam mata uang asing akan pula meningkat. Jika kondisi tersebut tidak membaik, maka kombinasi rentetan harga produk yang akan meroket, inflasi yang meningkat, bunga acuan kredit yang naik, serta pelemahan mata uang lokal pada akhirnya akan beresiko menyebabkan terjadinya krisis ekonomi global, kata Wayan. Jerman sekarat beri peringatan baru soal krisis energi. Regulator energi utama Jerman mengeluarkan peringatan mendesak kepada konsumen untuk menghemat lebih banyak gas terlepas dari cuaca dingin. Peringatan ini muncul karena angkatan menunjukkan penggunaan gas berada di atas rata-rata. Angka dari agensi yang diterbitkan pada Kamis menunjukkan konsumsi 483 gigawatt jam sejak Senin 19 September. Jumlah ini jauh di atas rata-rata 422 GWh untuk 2018 hingga 2021. Mueller mengatakan, pengurangan setidaknya 20% akan diperlukan untuk menghindari kekurangan gas dan energi. Sementara itu, Beneza juga mengatakan fasilitas penyimpanan gas Jerman penuh 91,5% menjelang musim dingin tetapi masih memerlukan lebih banyak penghematan. Pemerintah Jerman telah berulang kali meminta konsumen untuk menghemat energi di tengah gejolak yang disebabkan oleh perang di Ukraina. Vonovia, grup properti terbesar di negara itu, berencana membatasi suhu di 350.000 rumahnya hingga 17 derajat Celcius pada malam hari. Majelis Rendah Parlemen Bundestag Jerman juga berencana untuk mematikan air panas di kantornya dan menjaga suhu udara tidak lebih tinggi dari 20 derajat Celcius pada musim dingin ini. Krisis energi akut di Jerman ini terjadi akibat serangan Rusia ke Ukraina, di mana
Moskow semakin menekan pasokan gas ekonomi terbesar Eropa itu sebelumnya sangat bergantung pada gas Rusia dan telah berebut untuk mengamankan pasokan gas dari tempat lain. Krisis energi Jerman, warga diminta eman-eman pakai gas. Pemerintah Jerman mengeluarkan peringatan mendesak kepada konsumen agar menghemat penggunaan gas, terutama saat cuaca dingin. Di tengah krisis energi yang berlanda, krisis energi di Jerman semakin mengkhawatirkan. Di sisi lain, penggunaan gas meningkat jelang musim dingin Eropa. Badan Jaringan Federal mencatat penggunaan gas oleh rumah tangga dan industri kecil Jerman adalah 483 GWh pada minggu lalu. Angka ini naik 14,5% dari rata-rata penggunaan mingguan. Angka-angka untuk minggu ini sangat serius. Tanpa penghematan yang signifikan untuk konsumsi pribadi, akan sulit untuk menghindari situasi darurat di musim dingin. Ibu Presiden Bernice Klaus Mueller seperti dikutip dari Reuters Jumat 30 September. Ia mengatakan konsumsi gas pada minggu lalu memang bisa dimaklumi karena cuaca dingin, namun kata Mueller, angka itu tetap mengkhawatirkan. Jerman berada di fase 2 dari 3 tahap darurat gas. Hal ini terjadi setelah aliran gas dari Rusia untuk negara itu turun signifikan. Di samping berhemat, negara Panzer membutuhkan lebih banyak impor gas dari beberapa negara tangga mereka. Menurut Mueller, hal tersebut bisa membuat pasokan gas Jerman kembali stabil. Rumah tangga dan industri kecil menyumbang 40% dari konsumsi gas nasional, sedang sisanya disumbang oleh industri manufaktur besar. Di sisi lain, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan pemerintah memasang payung pertahanan hingga 200 miliar euro untuk menstabilkan ekonomi negara itu selama krisis energi. Dana stabilisasi ekonomi Stabilization Fund negara itu yang dibentuk selama pandemi COVID-19 pada 2020 akan mengelola dan mendistribusikan bantuan negara. Dengan peluncuran kembali dana tersebut, Jerman juga bereaksi terhadap situasi pasokan gas yang berubah dengan Rusia. Jerman telah secara aktif mencari mitra dagang baru serta memperluas pembangkit listrik tenaga batu bara dan nuklir sejak dimulainya konflik Rusia-Ukraina. 2 dari 3 pembangkit listrik tenaga nuklir Jerman yang tersisa masih dapat dioperasikan pada kuartal pertama 2023, meskipun ada rencana penghentian nuklir pada akhir tahun ini.